warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herfa Iswanda dengan NIM 23181177, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi dasar, yaitu tentang penyakit menular dengan judul anaplasmosis. Jadi teman-teman tahu nggak apa itu anaplasmosis? Anaplasmosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan anaplasma. Bakteri ini biasanya ditularkan oleh gigitan kutu yang terinfeksi. Gejalanya mirip dengan flu dan dapat menyebabkan demam, nyeri otot, kelelahan, dan gangguan sistem pernafasan. Jadi, agen penyebab anaplasmosis adalah bakteri genus Anaplasma, terutama Anaplasma phagocytophilum. Bakteri ini biasanya ditularkan kepada manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Jadi yang kedua adalah host. Manusia dan hewan mamalia lainnya dapat berperan sebagai inang untuk Anaplasma phagocytophilum. Di alam liar, hewan seperti tikus, rusa, sapi, dan hewan pengerat lainnya sering menjadi reservoir dalam bakteri ini. Yang ketiga ada environment. Lingkungan tempat kutu hidup dan berkembang biak sangat berperan dalam penyebaran anaplasmosis. Kutu yang terinfeksi bakteri anaplasma dapat ditemukan di daerah-daerah dengan populasi hewan reservoir yang tinggi, seperti hutan padang rumput dan daerah pedesaan yang lembab. Jadi, ada riwayat alamiah penyakit seperti masa inkubasinya. Biasanya setelah terjadi gigitan kutu yang mengandung bakteri anaplasma, masa inkubasi anaplasmosis berkisar antara 5 hingga 21 hari dengan rata-rata sekitar 1-2 minggu. Jadi yang kedua adalah gejala anaplasmosis. Pada manusia biasanya dimulai dengan gejala flu ringan hingga sedang yang dapat termasuk demam mendadak, menggigil, sakit kepala parah, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, kelemahan, dan kehilangan nafsu makan. Beberapa pasien juga dapat mengalami gangguan pada sistem pernafasan. Jadi, 2. Proses penularan. Anaplasmosis ditularkan kepada manusia melalui gigitan yang terinfeksi bakteri anaplasma. Kutu dari genus Ixodes seperti kutu hitam kaki Ixodes spalurus di Amerika Utara adalah vektor utama penularan. Terus yang kedua, kutu ini umumnya mendapatkan bakteri anaplasma dari hewan reservoir seperti rusa, tikus, dan hewan pengerat lainnya. Setelah terinfeksi, kutu dapat menggigit manusia, mentransfer bakteri anaplasma ke dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada pencegahan. Pertama, perlindungan pribadi. Gunakan pakaian menutupi tubuh secara menyeluruh saat berada di area yang berpotensi terdapat kutu, seperti hutan atau padang rumput. Gunakan inseksida yang direkomendasikan. Terus yang kedua, pemeriksaan tubuh. Setelah berada di luar ruangan, periksa tubuh secara menyeluruh untuk mencari dan menghilang kutu yang menempel sebelum mereka menggigit. Yang ketiga adalah perhatikan gejala. Jika Anda mengalami gejala seperti demam tinggi atau sakit kepala parah setelah diketahui telah terpapar kutu, segera konsultasi ke dokter. Pengobatan ini dapat mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius. Dengan memahami riwayat alamiah, proses penularan dan langkah-langkah pencegahannya, kita dapat lebih siap dan waspada terhadap anaplasmosis serta mengurangi risiko penularannya. Sekian pemaparan video dari saya. Apabila terdapat salah silap kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.